Hai, gue Mel. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang krusial banget dan kebanyakan orang memang miss sih di bagian ini, yaitu friendship berkedok peduli. You know what they say, don't judge a book by its cover. Nah, sama dengan pertemanan. Kali ini kita akan membahas sebuah pertemanan atau ya lu punya lingkungan pertemanan entah dari kuliah, sekolah, kerja, dan bahkan organisasi keagamaan dan lain sebagainya. Kita bakal bahas topik pertemanan yang berkedok peduli. Dari jauh lu mungkin merasa, wah ini nih the perfect friend, karena ya dia baik banget sama lo, care, always there for you. Tapi pas lu zoom in, surprise, ternyata serigala berbulu domba. Kenapa sih gue bilang serigala berbulu domba? Karena ya lo akan kaget sendiri dan mungkin lo merasa enggak dia nggak kayak gitu, tapi nyatanya seperti itu. Makanya hati-hati, apalagi di zaman sekarang kita harus benar-benar mencari pertemanan yang harus tahu bahwa tanda-tanda ini kalau berada di teman lo atau sekitar teman-teman lo seperti ini bahayanya. Oke, makanya tonton video sampai habis hingga lo tahu maksudnya. Let's move. Yang pertama, frenemy. Ketika lo punya kesempatan bagus nih dalam berkarir, ya ini ruang lingkupnya pertemanan dalam satu perusahaan ya, satu organisasi, dan lo mungkin pernah curhat sama dia, atau ya mungkin dia tahu sendiri ketika lo pengen dinaikin jabatannya menjadi supervisor or manager. Mungkin di depan dia akan bilang sama lo, wow, that's amazing, you should totally go for it. Tapi di belakang dia nggak suka akan keberhasilan lo. Masalahnya ketika dia bilang di depan ya dia support gitu ya, dia support, dia bangga dan dia bahagia akan lo naik jabatan. Tapi di belakang dia malah ngerayu dan malah menyebarkan hal-hal yang kurang baik ke karyawan, ke teman-teman lo di kantor lainnya, bahkan ke bos lo sendiri. Dia berkata dengan hal yang tidak benar sehingga apa? Sehingga lo tidak jadi diangkat jabatannya. Karena dia nggak suka. Terlihat di depan lo dia berusaha untuk support, dia berusaha untuk bahagia. Tapi masalahnya, dia malah menyebarkan hal-hal yang kurang baik diri lo kepada orang lain, bahkan ke bos lo sendiri. Ya, yang padahal lo tidak melakukan hal itu. Mungkin lo pernah ketemu teman seperti ini, ketika di depan lo dia bahagia banget, tapi ujung-ujungnya lo malah tahu bahwa ternyata dia yang menarik lo ke posisi yang awal. Dia nggak suka lo naik jabatan. Segala hal dia akan usahakan. Yang kedua, parasit emosional yang bersandiwara. Tiap kali ada masalah, dia selalu ada. Sounds great, right? Tapi sebenarnya, coba lu perhatiin lagi. Setelah lu curhat sama dia, setelah lu berbicara sama dia, apakah akan timbul perasaan lega, perasaan damai, perasaan tenang, dan perasaan bahagia? Atau malah sebaliknya, ketika lo sudah cerita sama dia, berkeluh kesah sama dia, curhat sama dia, ketika lo punya masalah, malahan lo jadi down, malahan lo jadi nggak percaya diri, merendahkan diri, atau merasa nggak tenang, nggak bahagia, ya gelisah gitu. Bukannya cerita kita malah ya ikhlas gitu kan, lega, legowo, tapi ini kok malah nggak jadi legowo. Nah ini harus dipertanyakan ya. Jadi lu harus ada rasa-rasa, kok gue cerita sama dia bukannya gue tenang malah gue jadi gelisah ya. Lu harus tahu tuh tanda-tanda itu. Karena tanpa sadar, ini seperti individu yang menyusup di balik sikap empati dan perhatian. Dan kemudian secara sengaja dia masuk, dia menyusup untuk merusak kepercayaan diri dan kestabilan emosi lo. Ya, kita contoh di lingkungan pertemanan. Ketika lo di kantor ya, ketika lo cerita gitu ya, aduh kerjaan gue nggak beres-beres, kok gue nggak balance ya, ini invoice kemana sih, kok gue kerja nggak bener-bener ya. Lo curhat nih sama teman sekantor lo. Oke, dia merasa kayak, oh dia selalu ada ya ketika lo pengen curhat, ketika lo butuh bantuan gitu. Masalahnya ketika lo curhat atau ceritain masalah lo, kerjaan lo itu ke teman-teman kantor lo, dia bukannya kasih solusi, tapi dia akan membongkar kegagalan-kegagalan dan kurang ini, kurang itu terhadap diri lo. Kayak misalnya, lu kurang teliti gitu kan. Lu gimana sih masa gini aja nggak balance? Hah? Kok bisa? Coba lu lihat lagi lah, lu sih makanya kerja tuh yang bener. Jangan makan mulu, jangan nonton terus. Coba yang bener dulu gitu kan. Ini gue curhat, bukannya gue jadi introspeksi diri, tapi malah kepercayaan diri gue jadi kurang, gue merasa merendahkan diri, gue malah menyalahkan diri gue atas kesalahan-kesalahan gue atau kebodohan gue. Itu malah jadi bukan pertemanan yang benar-benar bagus, guys. Terlihat kayak, oh iya dia bagus ya, selalu ada sama gue ketika gue ada butuh masalah dan segala macamnya, tapi
Nggak ada dia kasih saran, nggak ada dia kasih solusi. Dia malah menjatuhkan mental lo dan menjatuhkan lo sedalam-dalamnya. Yang ketiga, the ride or die distractor. Nah, lo punya temen nggak yang selalu bilang kayak gini, gue bakal selalu ada buat lo, no matter what. Sounds loyal, right? Tapi masalahnya, ini tuh termasuk support dalam hal-hal self-destructive. Mau mabuk, disiapin botolnya. Mau bolos, dia yang bikin alasan. Mau ke clubbing, dia yang pesenin. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan parasit emosional yang bersandiwara. Kalau tadi ya dia selalu menjatuhkan lo, selalu ya mengeluarkan kebodohan-kebodohan lo sehingga lo nggak percaya diri tanpa ada solusi. Nah, masalahnya yang sekarang adalah dia kasih solusi. Bener sih kasih solusi, cuman solusinya mendekati Dajjal. Yang keempat, the FOMO fabricator. Ada gak lu punya temen yang setiap weekend, setiap liburan atau apalah, dia selalu ikut event-event, dia selalu ikut konser, dia selalu ikut ke clubbing, dia selalu ya keluar kota dan sebagainya. Tapi masalahnya lu jadi ikutan FOMO. Udah tahu duitnya kagak ada, udah tahu duitnya pas-pasan, udah tahu lu juga sambil kuliah gitu ya, bukan yang ngerjain tugas pas weekend, lu malah ikut konser-konser yang gak jelas, sampai buang-buang duit gara-gara ikut FOMO teman-teman lu. Plot twistnya adalah sebenarnya dia nggak punya duit, jadi itu cuma pinjeman. Oke, jadi kalian jangan terlalu ikut FOMO sama teman-teman kalian kayak, wih gila dia keren banget ya, ikut. Wih gila dia banyak duit, ikut. Guys, hati-hati, ini malah duit lo jadi habis dan nilai lo jadi drop. Karena yang terlihat punya, belum tentu punya beneran. Bisa aja dia hutang dan lo malah ikut-ikutan berhutang. Lo jadi kagak bener, bro. Nah, dari keempat tipe-tipe pertemanan tadi, menurut lo ada gak pertemanan yang seperti itu? Ya, yang lo lihat bahwa, itu kayaknya domba, tapi ternyata serigala. Pernahkah lo melihat orang seperti itu? Atau ya, pertemanan seperti itu, apalagi ini di era sosial media? Pasti ada. It's getting harder to differentiate antara genuine care and toxic behavior yang diselimuti kepedulian. Kita harus lebih waspada dari sebelumnya. Makanya gue akan kasih beberapa lo tips supaya lo ngerti dan lo paham bahwa inilah tanda-tanda red flag dari pertemanan lo. Yang pertama, mereka selalu ada buat lo, but somehow lo selalu berakhir feeling worse. Seperti ya tadi, parasit emosional yang bersandiwara. Ketika lo lagi sedih, lagi galau, lagi sakit hati, lo lagi stres atau gitulah ya, dan lo minta untuk temen lo, ya lo tolong dengerin cerita gue, lo pengen curhat ya, dia beneran ada dengerin cerita lo, dengerin, tapi tidak ada solusi yang bisa dia kasih, tidak ada saran yang bisa dia kasih, atau bahkan tidak usah dah solusi atau saran, yang penting lu denger dengan empati, dengan memahami, itu udah cukup ya terkadang yang kita kalau curhat ya. Tapi ini enggak sama sekali. Kenapa? Karena dia cuma kepo masalah lu doang. Dia nggak mau sebenarnya ngebantu lo. Dia cuma mau, ternyata dia lagi terpuruk. Wah, seneng banget nih gue, dia lagi gagal, dia lagi sedih, dia lagi gagal cinta, dia lagi baru putus gitu kan, dia lagi nggak ada duit, wah seneng banget nih gue. Makanya dia nggak ada timbul mau kasih solusi, boro-boro juga untuk memahami. Kenapa? Karena orang tuh lebih senang ketika orang sedang terpuruk. Mungkin yang terdengar kayak, serius? Masa sih? Iya. Coba lu perhatikan baik-baik. Jadi hati-hati ketika lo curhat sama seseorang, apakah dia benar-benar peduli? Apakah dia benar-benar ingin memahami? Atau cuman kepo masalah lo doang? Yang kedua, support mereka selalu punya strings attached. Dimana ketika maksudnya bantuan yang dia kasih mungkin ya satu baris gitu kan. Tapi terkadang ketika dia udah kasih kita bantuan, dia minta imbalan dan syarat-syarat yang terkadang nggak masuk akal. Kita dapatnya A, dia mintanya A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Ya, itu kan kadang kayak, lu sebenarnya niat bantu atau kagak? Masalahnya, temen lu, misalnya lu lagi susah ya, oke dia bantu. Dia bantu, tapi nyatanya, ini minta imbalan dan syarat itu banyak banget. Dia kasih satu kalimat, dia malah ngasih-ngasih kita beberapa kalimat, bahkan kayak, wih, imbalannya, minta syarat ya setinggi harapan orang tua, bahkan kayak setebal skripsi lo tuh. Yang ketiga, mereka suka meminimize achievement lo. Ya, kayak misalnya berkompetisi ya, misalnya di dunia pekerjaan lagi atau ya di dunia perbisnisan. Lo punya bisnis, dia punya bisnis, lo punya bisnis. Nah, ini seharusnya bukannya support, malah kayak ini bertarung ya, gitu kan, main pedang-pedangan lo berdua di situ. Jadi ketika oke lah, misalnya kayak rival ya, rival itu kan bagus ya, ke arah yang bagus. Ketika misalnya nih temen lo naik satu tangga, nah lo juga naik 2 tangga. Abis 2 tangga, dia nih naik 3 tangga, lo lagi naik 4 tangga gitu kan. Ini kan naik terus.
ya naik, itu kan bagus ya. Rival, ketika rival itu kan bagus sebenarnya kalau kalian juga positif, bukannya kan negatif. Rival yang benar adalah ketika kalian tuh sama-sama mau menaiki tangga untuk mencapai tujuan di atas yang sama. Ini kalau masalahnya teman kalian menganggap, oh yaudahlah, gue patahin aja tangganya, gue dorong dia, gue selengkat dia sampai jatuh. Itu apakah pertemanan? Ya, itu apakah teman atau musuh? Lo harus hati-hati nih. Kalau rival, oke lah rival. Seperti yang tadi, naik tangga. Dia naik tangga 2, lu 3. Dia 4, lu 6. Atau dia 8, lu 5. Itu nggak apa-apa. Tetapi sama gitu, maju, rival gitu ya, rival terus. Tapi bukan yang kayak harus menjatuhkan tangganya, bolongin tangganya, jatuhin dia, licinin tangganya. Itu kan salah. Teman atau musuh tuh, cek lagi deh. Yang keempat, lu sering gak sih ngerasa kayak punya temen yang curhatnya tuh nggak habis-habis? Dia curhat masalah percintaan dia yang ya bodoh itu. Kita bilang kayak, ya lu seharusnya jangan sama dia, udah tahu dia selingkuh mulu, lu masih sama dia. Kita ngomongin baru udah 5 menit, bentar lagi juga udah jalan lagi dia malamnya. Kan capek kan kita ngomongnya. Dia itu malah kayak kita tuh merasa drain mental kita juga, emosi kita juga jadi kayak hancur lebur. Sehingga kayak ketika dia pengen curhat lagi kayak, enggak, iya, sorry, lu masih tetap bego juga nih masalah kalau gue ngasih saran gitu kan. Udah, enggak, terserah lu mau ngomong apa, karena masalahnya nih ngerusak mental gue juga nih, ngerusak mood gue nih. Ada gak sih lu punya temen kayak gitu? Ketika apalagi ini kebanyakan masalah percintaan ya, kita udah ngomongin, lu jangan sama dia, udah tahu emang dia tuh secuek itu sama lu selalu berpikir positif, kayak dia kan masih sibuk kerja, dia. Lu ngerti gak sih, ketika orang beneran sayang sama seseorang, itu pasti ada aja waktunya. Orang ke toilet juga bawa HP kok. Nggak percaya gue, kalau orang tuh nggak bisa untuk kasih kabar tuh nggak percaya gue. Nggak punya handphone dia. Nggak mungkin. Ya, kecuali bener-bener emang ya HP-nya ya taruh di locker yang sama sekali kerjanya nggak boleh bawa handphone. Baru bener. Tapi, kalau bener-bener kayak, oh ternyata kerjanya ya mungkin admin atau sales yang pasti dia main HP gitu, pasti ada HP. Udah deh, ya gue capek banget nih kalau denger cerita kayak gitu, karena kayak ngedrain emosi kita, ngedrain mental kita juga jadi kena. Ya, ada gak lu punya temen kayak gitu? Udah lempar aja deh ke pohon pisang. Yang terakhir, yang kelima, dia selalu punya good intention, tapi masalahnya actionnya inconsistent. Contoh kayak gini, misalnya ya kan, ini di dunia perkuliahan, ya, ini kita contohnya tuh banyak ya. Ketika dia kayak ngerasa, lu seharusnya belajar yang bener tuh kan, jadi nilai rendah kan, lu gimana sih, nilai pas-pasan nih lulusnya gitu kan, dia bagus nih ngomong kayak gitu ya. Tapi masalahnya dia juga nilainya malah kurang daripada lo. Ada gak lo punya temen kayak gitu? Dia suruh kita belajar, dia suruh kita ya bener-bener belajarnya supaya nanti ya nggak keulang semesternya atau nggak keulang matkulnya, tapi dianya juga kagak belajar. Dia juga main-main aja, sehingga ya sebenarnya nilainya malah lebih rendah dibanding lo. Tapi mulutnya udah kayak manis banget. Dia ngomong kayak gitu, tapi nggak konsisten sama diri dia sendiri. Dia ngomong kayak gitu, tapi dia juga tidak melihat dan mengaca kepada diri sendiri. Nah, ketika lo sudah mengetahui ya gejala-gejala yang tadi gue sebutkan ya, refleks-refleks yang seperti tadi, lo harus buat keputusan. 2 aja keputusannya. Ya atau tidak. Lo putuskan masih terus lanjut berteman sama dia atau tidak. Itu aja, keputusan di tangan lo. Lo mau seperti apa? Remember guys, a true friend is someone who wants to see you grow and success. Even ketika misalnya lo lebih sukses dibanding dia, dia tetap selalu support, dia tetap selalu bahagia dan ikut merayakannya. Karena teman yang beneran teman adalah mereka yang tidak hanya selalu berada ketika lo udah mencapai puncak, selalu ada ketika lo berhasil, selalu ada ketika lo bahagia, selalu ada ketika lo mencapai sesuatu, tapi mereka juga selalu ada ketika lo mencapai kesuksesan nih, duri-duri tangga-tangganya yang bolong, dia selalu ada untuk memapah lo, ya, dia selalu ada untuk menggendong lo, dia selalu ada ketika lo sedih, dia selalu ada ketika lo butuh bantuan, minta diskusi atau minta solusi, dia selalu ada. Itulah benar-benar pertemanan. Ya, lo harus tahu nih, lo udah gede. Jangan nggak bisa nyari pertemanan yang benar-benar ngebangun lo dan bisa untuk, ayo, sukses bareng yuk. Yuk, bangkit bareng yuk gitu ya. Kalau nggak ada kayak gitu ya sudah, lo perbaiki diri dulu, nanti ketemu temen ya, lo jadi seperti itu dulu. Jangan mengharapkan punya temen yang selalu ada pengen lu, oke, ini gue lagi sedih, lu selalu ada buat gue, gue lagi gagal, lu selalu ada buat gue, tapi lu nggak ada buat orang lain juga. Lu selalu tidak ada untuk memberikan solusi kepada orang lain. Lu juga selalu tidak ada ketika mereka lagi terpuruk. Ya, jadilah cermin. Ketika dia baik, ketika teman-teman lo baik, jadilah lebih baik
Tapi ketika teman-teman lu ini yang lu dapatkan adalah buruk, janganlah jadi yang lebih buruk. Lu jangan ngaco lu ya. Jangan ngaco lu. Ya, salah nih. Kalau dia buruk, ya udah, cut off. Selesai. Ya tergantung lo mau cut off atau tidak. Jadi mulai sekarang, let's be more discerning, evaluate your friendship, don't be afraid to set boundaries, or even cut off toxic people. Gue harap video ini bisa membuat lo lebih aware dan careful dalam mencari pertemanan. Mau dimanapun lo berada, lo harus cari-cari yang benar-benar bisa membuat lo membangun diri lo, membangun kapasitas diri lo, bukan malah menyeret lo ke titik awal lagi. Choose your cycle wisely. Lebih baik kita punya 5 teman, tapi beneran temen, daripada punya 50-100 teman, tapi serigala berbulu domba. Quality over quantity, always. See you in the next video. Tapi jangan sampai lupa, hidup ini pilihan. Gue dan orang di sekitar lo nggak bakal bisa merubah hidup lo. Hanya diri lo lah yang bisa merubah hidup lo. Hidup itu pilihan, pilihan tergantung diri lo sendiri. Bye-bye!